Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I will introduce myself. My name is Salsabila Liliana, with last number is 095. Saya dari program studi pendidikan IPA FMIPA UNESA. I will present a poster about philosophical views via video. Oke, tidak usah menunggu lama-lama lagi. Mari kita lihat videonya. Yang pertama ada latar belakang atau background, yaitu the independent curriculum is a curriculum that allows students to be able to depend concept and skills that are capable of using very diverse intercurricular learning. In the context of an independent context, it is necessary to know the views of each school of education philosophy. The importance of philosophy in education also determines the quality of that education. Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang tujuan, esensi, nilai, dan prinsip-prinsip pendidikan. Filsafat pendidikan mencoba untuk memahami dan menguraikan konsep-konsep dasar yang terkait dengan pendidikan, serta mempertimbangkan pandangan-pandangan yang berbeda terkait dengan pendidikan. Filsafat adalah seperangkat nilai yang menopang dan memandu pencapaian tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan humanisme memiliki peran yang penting dalam kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka atau MBKM. Humanism is an approach to education that places humans at the center of attention, with a focus on developing individual potential as a whole. The humanist approach assumes that education is not just about academic knowledge alone, but also involves the moral, social, and emotional development of students. In the philosophical school of essentialism itself, it is the desire for humans to return to the old culture, because the old culture has done a lot of good. Esensialisme merupakan perpaduan dari ide filsafat idealisme dan realisme. Perpaduan kedua aliran ini bersifat elektik, yakni keduanya sebagai pendukung, tidak melebur menjadi satu atau tidak melepaskan identitas dan ciri-ciri masing-masing aliran. Penerapan pembelajaran dalam filosofi progresifme menjadikan guru sebagai motivator, fasilitator, dan inovator bagi siswanya. Pembelajaran dapat dilakukan secara dua arah antara guru dan siswa. This view proposes that progressivism is capable of being flexible, tolerant, and open to knowing and improving experience. Yang kedua ada kajian teori atau theoretical review. Education is said to be a life process to develop our individual potential to be able to alive and be able to cry out life in full to become an educated human being, both cognitive, effective, and psikomotor. Kebebasan untuk belajar menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan seperti yang dilaporkan oleh Fatan pada 2020 didasarkan pada keinginan untuk output pendidikan menghasilkan kualitas yang lebih baik dan tidak lagi menghasilkan siswa yang hanya pandai menghafal tetapi juga memiliki keterampilan analitik yang tajam, penalaran dan pemahaman yang komprehensif dalam pembelajaran untuk mengembangkan diri sendiri. Kurikulum Merdeka mengusung konsep Merdeka Belajar yang berbeda dengan kurikulum 2013. According to Serlim, means giving freedom to school, teacher, and student to be free to innovate, learn independently and creatively, where this freedom starts from the teacher as a drive. In the field of progressivism has a connection with the concept of an independent learning curriculum that has been determined by the Indonesian Ministry of Education and Culture. Kebijakan ini tentu akan mengubah cara pandang masyarakat sehingga harus
harus dipahami dari sudut pandang progresisme. Kurikulum Merdeka Belajar sangat cocok dari sudut pandang progresisme. Karena progresisme adalah aliran filsafat pendidikan yang menunjukkan bahwa manusia bertindak maju, konstruktif, aktif, dan bergerak dinamis. Aliran ini menekankan pada perubahan yang terjadi. Diharapkan siswa dapat menghadapi dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi dalam penyelesaian atau penyesuaian diri dalam kehidupan. In the view of essentialism, according to Hardy, stated the concept of essentialism, education include back to basic movement, educational goals, curriculum, and the role of teacher and school. Kurikulum dalam filsafat esensialisme berpusat pada mata pelajaran, berpangkal pada landasan ideal dan organisasi yang kuat. Sekolah berperan memelihara dan menyampaikan budaya. Guru harus menguasai pengetahuan dan kelas di bawah kekuasaan guru. Humanisme sendiri dapat dijelaskan bahwa sejak zaman kuno hingga pertengahan abad ke-4 Masehi, pendidikan yang ada di Yunani dan Romawi memiliki tujuan untuk membentuk manusia supaya dapat menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi negara serta bangsa. Lalu yang ketiga ada metode. The research method is liberally research, analyzing the field of the independent curriculum for various schools of education philosophy. Oke, yang keempat ada hasil. Dari hasil ini menjelaskan tentang hasil humanisme, esensialisme, dan progresivisme. Yaitu yang pertama ada hasil dari humanisme atau humanisme. Study intellectual ability with the aim of building a powered, conscious, and moral human beings good. Dalam humanisme sendiri, hasil humanisme sendiri ada bagian-bagiannya sendiri, yaitu ada pertama ada understanding individual uniqueness. Lalu yang kedua ada development pengembangan, personal development pengembangan. Yang ketiga ada freedom and active participant. Yang keempat ada social engagement. Yang kelima ada karakter building. Yang keenam ada lifelong education. Setelah humanisme ada esensialisasi. The aim of education in the view of essentialism is continuing cultural heritage and preparing people for life. The curriculum in essentialist philosophy is subject-centered, based on an ideal foundation and a strong organization. Schools have a role in maintaining and evolving culture. Teacher must master knowledge and classes under teacher authority. Lalu setelah esensialisasi ada progresisme. Prinsip-prinsip pendidikan sesuai dengan aliran progresisme dan prinsip-prinsip pembelajaran independen. Kurikulum ini terkait di mana pada dasarnya kedua proses menginginkan perubahan dalam pendidikan yang difokuskan pada siswa. Apart from that, progressivism thinking emphasizing providing direct experience in education. Yang terakhir atau yang kelima yaitu kesimpulan atau conclusion. The conclusion, freedom to learn is a concept that aims to provide independence not only to students as learners, but also to the perpetrators. The context for humanism. The concept of education in the perspective of this philosophical view lies in the content and numerous rules. Konsep pendidikan esensialisme yaitu pendidikan harus praktis untuk mempersiapkan siswa seumur hidup, mengembalikan kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran
di mana materi tersebut merupakan dasar penting bagi kehidupan. Demikian juga konsep pembelajaran independen yang dinyatakan pada kurikulum independen memiliki konsep yang sama dengan pemikiran filosofi progresif.